Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Faiza Zahra dengan NPM 214102057 dari Gizi B, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas current issue mengenai kanker. Yuk kita simak sama-sama. Di pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian kanker. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu kanker? Yuk kita simak sama-sama. Jadi, penyakit kanker itu merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Nah, sel kanker ini bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran atau metastatis sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ. Dalam perjalanan selanjutnya, tumbuh dan menggandakan diri sehingga membentuk massa tumor. Sedangkan kanker menurut WHO adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal di luar batas normal yang kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang berdampingan dan atau menyerang ke organ lain. Istilah lain yang digunakan untuk kanker adalah tumor ganas dan neoplasma. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gejala kanker. Nah, gejala kanker ini seringkali diabaikan karena tidak khas dan mirip dengan gejala penyakit lainnya. Padahal, semakin cepat kanker terdeteksi, tingkat keberhasilan pengobatannya pun akan semakin besar. Yuk kita cermati apa saja sih yang menjadi gejala kanker itu. Nah, yang pertama itu adanya benjolan pada anggota tubuh. Benjolan pada anggota tubuh bisa jadi merupakan gejala awal kanker. Benjolan pada payudara misalnya dapat menjadi tanda dari kanker payudara. Sementara itu, benjolan pada leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening dapat menjadi gejala awal kanker tiroid, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan kanker laring atau kotak suara. Kemudian, yang kedua ada nyeri di salah satu bagian tubuh. Gejala yang ketiga, pucat, lemas, dan mudah lelah. Gejala yang keempat, penurunan berat badan secara drastis. Gejala yang kelima, ada gangguan buang air. Gejala yang keenam, batuk kronis. Gejala yang ketujuh, demam yang terus berulang. Kemudian gejala yang terakhir adalah memar dan mengalami pendarahan. Pendarahan juga bisa menjadi salah satu gejala awal kanker. Beberapa jenis kanker seperti kanker usus dan kanker anus dapat menyebabkan munculnya darah saat buang air besar. Sedangkan pada kanker prostat atau kanker kandung kemih, darah dapat muncul saat buang air kecil. Terkadang, pendarahan juga dapat terjadi pada organ dalam, sehingga lebih sulit terdeteksi. Selain itu, waspada jika teman-teman mengalami pendarahan pada batuk atau muntah, serta pendarahan dari vagina yang terjadi di luar masa menstruasi. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai komplikasi kanker. Nah, kanker itu dapat menurunkan kualitas hidup seseorang, bahkan sampai mengancam nyawanya. Penyakit ini dikatakan sebagai sangat mengerikan karena bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Beberapa komplikasi yang dimaksud yaitu yang pertama ada metastatis. Teman-teman tahu gak sih metastatis itu apa? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, metastatis itu yaitu penyebaran sel kanker atau dalam medis disebut metastatis adalah hal yang paling ditakutkan dari penyakit kanker itu sendiri. Sel kanker yang dapat menginvasi jaringan di sekitarnya sewaktu-waktu dapat masuk ke aliran darah atau masuk saluran limfe dan terbawa jauh ke jaringan atau organ tubuh lainnya. Sel kanker yang sudah menyebar dapat membuat sel kanker baru di organ atau jaringan yang disinggahi. Ketika hal ini terjadi, maka kondisi pasien bisa semakin parah. Komplikasi yang kedua adalah ada infeksi. Infeksi kanker pada bagian tubuh yang tidak steril dari bakteri seperti usus besar, payudara,
atau leher rahim, yaitu serviks, dapat menyebabkan komplikasi berupa infeksi. Yang ketiga, ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini merupakan salah satu gejala dan komplikasi yang paling sering terjadi pada penderita kanker. Kenapa demikian? Karena hal ini, sel kanker yang tumbuh cepat dan tidak terkontrol membutuhkan banyak makanan sehingga mencuri gizi dari sel-sel yang normal. Ketika sel normal tidak mendapatkan gizi yang memadai, tubuh akan memecah lemak untuk dijadikan sebagai energi. Alhasil, berat badan akan berkurang dan penderita kanker cenderung akan mengalami badan lemas atau cepat lelah. Komplikasi kanker yang keempat ada gangguan sistem organ. Sel kanker yang menyebar dapat menyebabkan gangguan pada sistem organ yang normal. Bahkan pada beberapa kasus kanker sampai dapat menyebabkan kegagalan pada sistem organ. Misalnya, jika sel kanker tumbuh pada jaringan ginjal, maka organ ginjal tidak dapat lagi menyaring racun untuk dikeluarkan lewat urin. Contoh lain, jika kanker tumbuh pada paru-paru, maka organ tersebut akan sulit mengembang karena tertekan sehingga akan menyebabkan gagal napas. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai faktor risiko kanker. Segala hal yang menyebabkan sel di dalam tubuh berkembang secara tidak normal berpotensi menyebabkan kanker. Salah satunya adalah perubahan genetik atau mutasi DNA di dalam sel. DNA merupakan sebuah paket yang terdiri dari gen. Tiap gen pasti membawa instruksi dong yang akan mengatur fungsi sel di dalam tubuh. Kesalahan instruksi di dalam gen bisa menyebabkan fungsi sel tidak normal. Sel tumbuh secara tidak terkontrol dan akhirnya bersifat kanker. Nah, mutasi DNA ini bisa terjadi karena pengaruh genetik atau keturunan dari orang tua. Kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang pertama, ada kondisi kesehatan tertentu. Yang kedua, ada riwayat kesehatan keluarga. Dan yang ketiga, ada pengaruh lingkungan. Yang keempat, ada gaya hidup. Resiko kanker akan meningkat pada orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebih, atau melakukan seks bebas. Kemudian yang kelima, virus seperti human papillovirus atau HPV. Yang keenam, paparan zat kimia, radiasi, dan sinar matahari secara berlebih. Zat-zat yang menyebabkan kanker disebabkan oleh perubahan gen-gen tertentu yang mengubah fungsi sel. Perubahan genetik inilah yang salah satunya akibat dari paparan lingkungan yang merusak DNA. Kemudian, radiasi dengan panjang gelombang tertentu memiliki energi yang cukup untuk merusak DNA dan menyebabkan kanker, misalnya radon, yaitu resiko kanker paru meningkat, sinar X dan gamma. Kemudian ada sinar matahari. Sinar matahari atau sunlabs dan peralatan tanning membuat kulit gelap, melepaskan sinar UV, dan pajanan terhadap sinar UV menyebabkan penuaan kulit dan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya ada penyebab kanker. Penyebab utama kanker adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik ini akan membuat sel menjadi abnormal. Sebenarnya, tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan penyakit kanker adalah yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor karsinogen, yaitu zat kimia, radiasi, dan virus, dan yang ketiga ada faktor gaya hidup seperti merokok dan minum alkohol. Selanjutnya ada jenis-jenis kanker. Teman-teman pasti udah gak asing lagi kan? Apa saja jenis-jenis kanker itu? Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada leukemia. Leukemia adalah jenis kanker darah dengan manifestasi pada hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Gejala utamanya sendiri tergantung pada jenisnya. Sebagian besar pasien dengan jenis leukemia yang lambat berkembang cenderung tidak bergejala. Kanker prostat.
Kanker prostat merupakan kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat. Pada umumnya, ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat ini berusia di atas 65 tahun. Kanker ini tidak bersifat agresif dan berkembang secara perlahan. Kemudian yang ketiga ada pankreas. Kanker pankreas adalah kondisi di mana terdapat tumor ganas di pankreas, yaitu sebuah organ yang terletak di dekat lambung. Pankreas bertugas memproduksi enzim yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna dan menyerap karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat pada makanan. Yang keempat ada ovarium. Kanker ovarium adalah kanker yang muncul di jaringan ovarium atau indung telur. Yang kelima ada kandung kemih. Kanker kandung kemih adalah kanker yang bermula di kandung kemih akibat pertumbuhan sel yang tidak normal. Kanker kandung kemih seringkali ditandai dengan adanya darah dalam urin. Kandung kemih adalah organ yang terletak di tengah-tengah perut bagian bawah. Organ ini berfungsi menampung urin sebelum dibuang dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Yang keenam ada serviks. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada saat sel-sel di dalam rahim yang tidak normal dan berkembang terus tanpa terkendali. Leher rahim alias serviks adalah organ yang berbentuk seperti tabung. Fungsinya yaitu menghubungkan vagina dengan rahim. Kemudian yang ketujuh ada payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang terkadang dapat dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut sebagai tumor. Tumor terjadi ketika sel-sel payudara membelah tanpa terkendali dan menghasilkan jaringan tambahan. Kemudian yang kedelapan ada kolon rektum. Kolon rektum adalah pertumbuhan abnormal pada usus. Kolon merupakan bagian terpanjang pada usus besar dan rektum adalah lorong yang menghubungkan antara kolon dengan anus. Kemudian yang kesembilan ada laring. Kanker laring adalah kanker langka ketika sel-sel ganas tumbuh pada laring atau kotak suara. Yang ke-10 ada paru. Kanker paru-paru adalah kanker yang terbentuk di paru-paru. Kemudian yang 11 ada kanker kulit. Kanker kulit adalah jenis kanker yang tumbuh di jaringan kulit. Kondisi ini ditandai dengan perubahan pada kulit seperti munculnya benjolan, bercak, atau tai lalat dengan bentuk dan ukuran yang tidak normal. Ini merupakan data di mana ada 10 jenis kanker dengan jumlah kasus tertinggi nasional di tahun 2020. Yang pertama itu ada kanker payudara, yang kedua itu ada kanker serviks, yang ketiga ada kanker paru-paru, keempat ada kanker hati, kelima ada kanker nasofaring, keenam ada kanker kolon, ketujuh ada kanker limfoma, yang ke-8 ada kanker rektum, 9 ada kanker leukemia, dan 10 ada kanker ovarium. Pembahasan selanjutnya adalah pengobatan dan pencegahan kanker. Nah, jenis pengobatan yang akan dipilih dokter tergantung pada beberapa hal, mulai dari jenis kanker, letak kanker, stadium kanker, kondisi kesehatan pasien secara umum, hingga keinginan pasien. Metode pengobatan kanker yang umum digunakan ada kemoterapi, operasi, radioterapi, dan transplantasi tulang sumsum. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kemoterapi. Proses kemoterapi dilakukan dengan cara menghambat pembelahan sel kanker, menyerang sumber nutrisi sel-sel kanker, dan memicu kematian sel-sel kanker secara otomatis. Dalam proses kemoterapi, tim medis akan memasukkan obat melalui selang infus atau akses pembuluh darah di lengan atau di dada, pil atau kapsul. Yang kedua ada operasi. Operasi kanker adalah salah satu metode perawatan bagi pasien kanker yang umumnya dilakukan untuk menghilangkan tumor atau jaringan kanker pada bagian tubuh tertentu. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis operasi kanker lainnya yang memiliki tujuan berbeda? Operasi kanker kerap dikaitkan dengan tindakan mengangkat jaringan kanker dari tubuh, sehingga tidak jarang pasien mengira bahwa
jaringan kanker yang ada di dalam tubuhnya sudah hilang setelah dioperasi. Nyatanya, tidak semua operasi yang dilakukan pada pasien kanker itu ditunjukkan untuk pengangkutan kanker. Operasi kanker dapat dilakukan untuk mendiagnosis atau sebatas meringankan gejala kanker. Beberapa jenis operasi kanker diantaranya yang pertama ada cryosurgery, yaitu operasi ini dilakukan dengan menggunakan bahan yang sangat dingin. Yang kedua ada bedah listrik, di mana teknik operasi ini dilakukan dengan menerapkan arus listrik frekuensi tinggi untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga ada bedah Mohs. Metode ini juga digunakan untuk menilai perkembangan sel kanker. Yang ketiga ada radioterapi. Tujuan radioterapi adalah untuk membunuh sel-sel kanker, menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, serta mencegah kambuhnya penyakit kanker. Radioterapi bisa diberikan melalui pemaparan sinar X, penanaman implan di dalam tubuh, serta melalui obat minum dan suntik. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, radioterapi sering digunakan bersamaan dengan kemoterapi dan operasi pengangkatan kanker. Meski dapat membasmi dan menghambat pertumbuhan sel kanker, radioterapi juga bisa merusak sel-sel yang sehat. Akan tetapi, efek samping ini umumnya tidak permanen. Untuk meminimalkan efek samping tersebut, radioterapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan hanya untuk area tubuh yang terserang kanker saja. Radioterapi ini umumnya dilakukan untuk menangani penyakit kanker di bagian kepala dan leher, payudara, serviks, prostat, tiroid, dan mata. Selanjutnya yang terakhir ada transplantasi tulang sumsum. Transplantasi atau cangkok sumsum tulang adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengganti sumsum tulang rusak dengan sumsum tulang yang baru. Prosedur ini juga memiliki istilah lain, yaitu transplantasi sel punca atau sel induk. Sumsum tulang itu sendiri merupakan jaringan lunak yang terletak di bagian tengah atau dalam beberapa tulang. Di dalam sumsum tulang terdapat sel induk yang berfungsi menghasilkan sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, masing-masing sel darah ini memiliki peran penting bagi tubuh. Sel darah merah bekerja untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari serangan infeksi, sementara trombosit atau keping darah untuk mencegah pendarahan berlebih pada tubuh dengan proses pembekuan darah. Sumsum tulang berada paling banyak di bagian tulang belakang, terutama panggul atau pinggul. Sel induk atau puncaknya pun sebagian besar berada di bagian tulang tersebut. Oleh karena itu, sel induk dari bagian tulang belakang ini paling sering diambil dan digunakan untuk proses transplantasi. Materi selanjutnya ada pencegahan kanker. Kanker dapat dicegah melalui beberapa cara. Yang pertama, memeriksa risiko karena keturunan. Yang kedua, hindari makanan yang dibakar atau diasap. Ketika makanan dimasak pada suhu tinggi dan gosong, proses ini memang dapat memicu terbentuknya molekul beracun yang bersifat karsinogen, yaitu menyebabkan kanker. Yang ketiga, menghindari kebiasaan merokok. Kandungan bahan kimia yang terdapat dalam rokok dapat merusak sel-sel tubuh, yang kemudian dapat menyebabkan kanker paru-paru dan meningkatkan resiko terkena kanker lainnya termasuk kanker otak. Yang keempat, makan makanan yang kaya serat dan antioksidan. Memiliki jumlah radikal bebas dalam tubuh secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam masalah bagi tubuh, dan terlebih dapat meningkatkan resiko tumbuhnya sel kanker. Oleh karena itu, antioksidan dapat berfungsi sebagai mencegah kanker dan meningkatkan radikal bebas dalam tubuh. Yang kelima, konsumsi vitamin A, C, dan E. Pentingnya mengkonsumsi vitamin berfungsi untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga mencegah kanker, jantung, dan penuaan diri. Yang keenam, rutin berolahraga dan hindari makanan berlemak. Materi selanjutnya adalah diet pangan. Peran intervensi nutrisi bagi pasien kanker yang pertama, membantu mempertahankan
berat badan dan kondisi fit. Yang kedua, mencegah kerusakan jaringan dan membantu pembentukan jaringan. Yang ketiga, melawan infeksi. Yang keempat, mencegah dan memperbaiki defisiensi nutrisi. Yang kelima, membantu pasien mentoleransi terapi. Yang keenam, meminimalkan efek samping dari komplikasi terkait nutrisi. Kemudian ada syarat diet pangan bagi penderita kanker. Yang pertama itu, asupan protein dianjurkan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram per hari. Dan yang kedua, membatasi makanan yang tinggi kolesterol dan lemak jenuh. Yang ketiga, vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin A, B kompleks, C, dan E bila perlu. Asupan vitamin dan mineral ditambah dalam bentuk suplemen. Yang keempat, membatasi penggunaan garam dapur. Yang kelima, menghindari makanan yang diolah dengan cara dibakar dan dipanggang. Kemudian ada syarat diet pangan kanker. Untuk yang pertama, untuk kebutuhan kalorinya. Perkiraan untuk stres berat, malabsorpsi sekitar 35 kilokalori per kilogram. Yang kedua, ada kebutuhan protein. Pasien kanker dengan keseimbangan nitrogen negatif, di mana yang pertama ada pasien kanker tanpa stres itu 1 sampai 1,2 gram per kilogram. Yang kedua itu ada hiperkatabolik, yaitu 1,2 sampai 1,6 gram per kilogram. Yang ketiga ada stres berat 1,5 sampai 2,5 gram per kilogram. Yang keempat ada transplantasi sel puncak hematopoietik, yaitu sekitar 1,5 sampai 2 gram per kilogram. Yang ketiga ada kebutuhan lemaknya, kurang lebih 30% dari total energi. Nah, kemudian ada nutrisi spesifik penderita kanker. Yang pertama ada branched chain amino acid, yang dimana ada valin, isoleucine, dan leucine, di mana asam amino esensial untuk fungsi sel normal dan meningkatkan nafsu makan serta meningkatkan kecukupan kalori. Syarat diet pangan kanker selanjutnya mengenai nutrisi spesifik penderita kanker, yaitu ada omega 3. Omega 3 di sini ada isosapentaenoxide atau EPA. EPA itu asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA. Kemudian ada EPA secara bermakna mengurangi proses peradangan yang menyebabkan gangguan nutrisi pada pasien kanker. Nah, beberapa vitamin dan mineral yang terkandung, yang pertama ada selenium untuk menghindari kerusakan oksidatif. Yang kedua ada zinc, membantu meningkatkan harapan hidup. Kemudian ada vitamin C dan E sebagai antioksidan dan membantu mengembalikan berat badan. Kemudian berapa sih saran saji untuk menderita kanker itu? Nah, tubuh itu membutuhkan nutrisi dan energi yang diperoleh dari makanan agar tubuh tetap berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh, makanan yang masuk akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dong. Oleh karena itu, konsumsi makanan sehat penting untuk memenuhi nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama ada sayuran. Sayuran termasuk dalam jenis makanan sehat karena mengandung banyak sekali nutrisi penting seperti serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, kalsium, zat besi, folat, kalium yang sangat baik untuk kesehatan. Sayuran memiliki porsi yang lebih banyak dalam sehari, yang seharusnya menghabiskan sayur sekitar 250 gram atau setara dengan 2,5 porsi. Nah, apa saja sih diet pangan untuk penderita kanker? Yang pertama ada diet non-karbohidrat, yang kedua ada raw food diet, yang ketiga ada food combining diet. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada diet non-karbohidrat. Penderita kanker dianjurkan untuk menjauhi makanan karbohidrat supaya sel kanker dalam tubuhnya mengalami kelaparan dan akhirnya mati. Pasalnya, sel kanker ini menggunakan gula sebagai makanan. Sel kanker tidak dapat menggunakan protein
dan lemak sebagai sumber kalorinya. Sedangkan sel normal biasa bisa menggunakan segalanya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber kalorinya. Diet dan karbohidrat diberikan kepada penderita kanker yang sudah tidak dapat diberikan pengobatan anti kanker dengan harapan sel kanker mengalami kelaparan dan akhirnya mengkerut. Kebutuhan kalori pada penderita tersebut hanya dipenuhi oleh bahan protein dan minyak dengan perhitungan jumlah kalori yang diperoleh adalah cukup sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh sehari-hari. Kemudian yang kedua ada raw food diet. Apa sih raw food diet itu? Jadi raw food diet itu merupakan makanan mentah yang berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan atau dimasak. Makanan mentah menjadi tren diet atau terapi penyakit-penyakit tertentu yang diterapkan dalam dunia medis. Saat ini raw food menjadi pilihan untuk program penyembuhan kanker karena pada dasarnya makanan mentah memiliki nilai gizi yang lebih tinggi ketimbang makanan yang sudah diolah atau dimasak. Seperti misalnya zat klorofil, enzim, mineral, dan vitamin akan mengalami kerusakan saat berada dalam suhu tinggi. Meski demikian, bagi penggiat raw food perlu diperhatikan makanan mentah yang dikonsumsi. Kemudian yang ketiga ada food combining diet. Apa sih food combining diet itu? Jadi dalam pola diet ini terdapat prinsip makanan memerlukan enzim cerna berbeda-beda. Sehingga jika mengkonsumsi makanan yang tidak satu kelompok, pencernaan akan terhambat. Selain itu, pola diet tersebut secara umum akan menyehatkan tubuh. Melalui konsep tersebut, seseorang akan memasukkan lebih banyak nutrisi yang tepat bagi tubuh, sehingga sel kanker akan mati dengan sendirinya. Hentikan suplai makanannya, maka sel-sel kanker akan mati dengan sendirinya. Sel kanker akan tumbuh dan berkembang jika diberi makanan seperti gula, susu sapi, tepung terigu, dan protein hewani. Oleh karena itu, konsumsi sayur dan buah dalam food combining diet menjadi dominan. Pada konsep food combining diet ini, konsumsi karbohidrat disarankan hanya 20% dalam sehari. Karena bagaimanapun tubuh pasti membutuhkannya. Dengan angka tersebut, artinya dalam sehari konsumsi nasi hanya 1 porsi. Sementara itu, protein hewani sebanyak 10% atau sekali sehari. Selanjutnya, konsumsi vitamin dan mineral seperti sayur, buah, kacang-kacangan sebesar 70% dalam sehari. Prinsip lainnya dalam food combining diet ini adalah buah harus dimakan saat perut kosong. Tidak boleh dimakan setelah makan. Karena itu, pakar food combining diet mengharuskan seseorang sarapan dengan buah. Aturan lainnya adalah karbohidrat tidak boleh dicampur dengan protein hewani. Alasannya karena tubuh tidak bisa maksimal melakukan kerja pencernaan ketika keduanya masuk bersamaan. Materi selanjutnya adalah makanan apa saja sih yang dianjurkan untuk penyakit kanker. Pada dasarnya, tidak ada menu yang khusus untuk pasien kanker. Pasalnya, kebutuhan setiap pasien pasti berbeda-beda dong, tergantung dari kondisi tubuh, keparahan, dan jenis kanker yang diderita hingga riwayat alerginya. Secara umum, pasien kanker disarankan untuk mengkonsumsi varian makanan sehat dan dengan kombinasi gizi yang seimbang. Yang pertama ada sayur. Mengkonsumsi sayur yang cukup bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan pengidap kanker, serta mengurangi peradangan dan resiko penyakit kronis lainnya. Kebutuhan serat terutama penting untuk penderita kanker usus besar. Namun, jenis kanker lain seperti kanker hati dan payudara juga bisa dicegah kemunculannya atau keparahannya dengan asupan yang cukup. Kemudian ada buah. Buah adalah sumber vitamin dan mineral yang sangat baik untuk menunjang pemulihan para pengidap kanker. Pada jeruk, misalnya terdapat vitamin C yang akan meningkatkan daya tahan tubuh, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan meningkatkan penyerapan zat besi. Sementara untuk pisang mengandung jenis serat
pektin yang bisa mengurangi diare yang kerap dialami selama masa penyembuhan kanker. Nah, apa saja sih jenis makanan yang dianjurkan? Nah, untuk golongan karbohidrat ada nasi putih atau merah, ada kentang, singkong, ubi, havermut, talas, dan roti. Yang kedua, untuk sumber protein, rendah lemak, ada daging tanpa lemak, ada ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan. Kemudian, yang ketiga ada sumber lemak. Ada minyak tak jenuh dalam jumlah terbatas, seperti minyak zaitun, minyak kedelai, atau minyak jagung. Kemudian, yang keempat ada sumber sayur dan buah. Semua sayur dan buah yang masih segar. Selanjutnya ada makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita kanker. Yang pertama ada makanan kalengan. Makanan kaleng dilapisi dengan senyawa yang disebut bisphenol A atau BPI yang telah terbukti mengubah sel otak tikus secara genetik. Banyak barang plastik yang juga mengandung BPA. BPA merupakan salah satu karsinogen penyebab kanker. Kemudian yang kedua ada asinan, acar, dan makanan asap. Makanan penyebab kanker selanjutnya adalah makanan yang diawetkan. Produk-produk ini biasanya mengandung pengawet seperti nitrat yang dimaksudkan agar tahan lama. Nitrat yang digunakan dalam makanan olahan dapat terakumulasi dalam tubuh dari waktu ke waktu. Akhirnya, racun tersebut menyebabkan kerusakan pada tingkat sel dan menyebabkan penyakit kanker. Ketika makanan yang diasap dimasak pada suhu tinggi, nitrat diubah menjadi nitrit yang jauh lebih berbahaya. Yang ketiga ada daging olahan. Daging merah dan daging olahan mengandung zat kimia karsinogenik yang muncul ketika daging diolah atau sudah ada sejak awal. N-nitroso adalah salah satu zat karsinogenik pada daging yang terbukti menyebabkan kanker saluran cerna. Makanan yang tidak dianjurkan, yang pertama ada sumber karbohidrat, ada mie, dan makanan yang diawetkan lainnya. Yang kedua ada sumber protein hewani yang diawetkan atau dikalengkan. Yang ketiga ada sumber sayur dan buah. Semua sayur dan buah yang diawetkan atau dikalengkan serta diasamkan seperti manisan atau asinan. Selanjutnya, bagaimana sih contoh menu diet pangan bagi penderita kanker itu? Nah, di sini untuk makan paginya ada nasi tim, sop ayam, oseng jamur, lalap sayuran, dan melon. Kemudian untuk makan siangnya ada nasi tim, godon daging, tumis tempe brokoli, dan anggur. Kemudian untuk makan malamnya ada nasi tim, pepes ikan, tim tahu, stup wortel, sama pisang. Dan untuk snack paginya itu ada bubur kacang hijau, dan untuk snack sorenya ada puding buah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.